Tidak ada seorang pun yang ingin menanggung ulah dari orang lain. Selama ini Amerika kerap kali jadi pihak yang menanggung akibat dari ketegangan yang Israel ciptakan di Timur Tengah. Namun kali ini keadaannya justru berbalik. Israel harus menanggung dampak dari langkah yang diambil sahabat terdekatnya itu. Serangan Amerika terhadap sejumlah target di Iran berpotensi menyebabkan eskalasi yang lebih luas. Dan jika konflik membesar, Israel akan jadi negara yang paling terdampak. Ironisnya, kali ini yang akan menanggung kerusakan sepenuhnya adalah Israel sendiri. Namun di tengah berbagai tekanan dan potensi diserangnya Israel, muncul satu lagi kekhawatiran, yaitu terbatasnya anggaran bagi pasukan Israel. Menurut kabar yang beredar, ada sekitar 10.000 tentara yang dibebas tugaskan. Lantas mampukah Israel menghadapi ancaman baru ketika tekanan datang dari dalam dan luar? Cetak Gol coba merangkum, Israel lakukan serangan pedih Tel Aviv dan kota penting Israel jadi sasaran sebagai berikut. Amerika sengaja bikin Israel menjadi sasaran empuk Iran. Jabatan tangan yang terjadi nyatanya bukanlah sebuah akhir dari ketegangan, melainkan jeda bagi dentuman berikutnya. Sebuah serangan baru kembali dilancarkan Amerika ke wilayah Iran beberapa hari yang lalu. Tak tanggung-tanggung ada lebih dari 80 target yang menjadi sasaran Amerika Serikat. Serangan yang dilakukan tersebut menyasar dengan menggunakan amunisi presisi. Amunisi presisi sendiri merupakan senjata seperti rudal atau peluru artileri yang sudah dilengkapi dengan pemandu mandiri. Teknologi ini memungkinkan senjata yang digunakan memiliki lintasan dengan akurasi tinggi. Dampaknya kerusakan jauh lebih spesifik dan lebih hemat biaya bagi penggunanya. Menurut kabar, AS menyerang beberapa fasilitas vital milik Tentara Garda Revolusi Iran. Adapun serangan itu menyasar mulai dari sistem pertahanan udara, jaringan komando dan kendali, situs radar pantai dan kemampuan rudal anti kapal. Lebih dari 60 kapal kecil Korps Garda Revolusi Islam di dalam dan di dekat selat juga dihantam untuk melemahkan kemampuan Iran untuk terus menyerang perdagangan internasional yang mengalir melalui koridor perdagangan internasional, ujar militer AS. Kapal-kapal kecil Iran itulah yang selama ini digunakan untuk perang asimetris di Selat Hormuz. Menggunakan kapal-kapal itu mereka dapat melaju dengan kecepatan dan kelincahan. Kapal-kapal ini dipersenjatai dengan roket, rudal, dan torpedo untuk mengganggu jalannya kapal-kapal musuh. Kantor berita Al Jazeera sendiri memberitakan setidaknya ada beberapa wilayah yang mengalami kerusakan akibat serangan oleh Amerika. Ada 6 ledakan yang terjadi di Pulau Qasem yang merupakan pulau terbesar di Selat Hormuz. Pulau ini juga memiliki arti geostrategis sangat penting karena kaitannya dengan kendali dan otoritas di Selat Hormuz. Tak hanya itu, Amerika juga dikabarkan menyerang Bandar Abbas yang menjadi salah satu titik fokus operasi militer. Menurut Senkom, serangan yang dilakukan ini merupakan tanggapan atas serangan Iran kepada 3 kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Namun pihak Iran sendiri bahkan belum mengonfirmasi bahwa serangan itu merupakan atas inisiasi mereka. Namun Amerika menuduh secara sepihak bahwa Iran haruslah bertanggung jawab. Serangan itu merupakan pelanggaran yang jelas dan berbahaya terhadap gencatan senjata dan merusak kebebasan navigasi, tambah Senkom. Melihat tuduhan sepihak yang diberikan oleh AS ini menuai respon tajam dari Iran. Iran memberikan balasan akan memberikan tanggapan yang menghancurkan. Namun serangan tersebut malah membuat beberapa pihak mulai khawatir. Alih-alih membuat Iran jera, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kita tentu masih sangat ingat ketika Amerika berulang kali menyerang Iran, namun diberikan balasan yang lebih menyakitkan. Pangkalan AS yang ada di beberapa wilayah Timur Tengah kerap menjadi sasaran. Amerika khawatir terhadap kerusakan yang ditanggung akibat serangan dari Iran di kawasan. Bahkan beberapa kali Amerika kedapatan menarik pasukannya yang telah ditempatkan di Timur Tengah. Semua ini dilakukan demi satu hal, menyelamatkan diri dari serangan Iran.
Tak hanya menarik pasukannya, Amerika juga dikabarkan akan memindahkan beberapa pangkalan militernya ke wilayah Israel. Pemindahan ini dilakukan karena melihat wilayah-wilayah yang mereka tempati tidak selalu aman. Tepatnya, pemindahan tersebut akan dipindahkan ke Teluk Israel. Hal ini menurut Jenderal Frank McKenzie dilakukan demi mengurangi kerentanan terhadap serangan rudal dan drone Iran. Jika Amerika harus menanggung kerusakan akibat serangan Iran ini, maka potensi kerugian akan sangat besar. Jika kerugian yang ditanggung sangat besar, besar kemungkinan jadi beban tersendiri bagi Amerika. Kritikan itu juga disampaikan dengan menyinggung lokasi pangkalan Amerika yang terlalu dekat dengan Iran. Tidak ada orang yang waras akan menempatkan markas besar CENTCOM hanya sekitar 100 mil dari Iran. Tetapi itulah yang terjadi saat ini, ujar McKenzie. Terlalu dekatnya pangkalan AS dengan negara tujuan ekspansi memang memberikan keuntungan. Namun ada faktor-faktor kerugian pula yang tidak bisa dihindari, terutama menyangkut konfrontasi yang terjadi. Padahal hal tersebut berpotensi menyebabkan serangan oleh Iran jauh lebih besar. Apalagi jika diingat-ingat penempatan tersebut merupakan besar sisa perang dingin. Dengan beberapa pertimbangan inilah mantan Panglima CENTCOM itu mengusulkan jika pangkalan militer AS dipindahkan. Namun seperti yang telah disampaikan tadi, salah satu resiko dari penempatan pangkalan AS yang dekat Israel adalah kemungkinan serangan dilakukan. Tak tanggung-tanggung serangan tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan besar bagi Israel. Hal ini sebenarnya cukuplah masuk akal, mengingat Iran masih memiliki cadangan rudal, drone hingga ranjau bawah laut. Menurut hasil temuan, setidaknya ada 5.000 hingga 6.000 unit stok ranjau. Iran juga masih memiliki berbagai macam rudal dan berbagai jangkauan. Ada yang memiliki jangkauan 300 km. Ada juga yang memiliki jarak tempuh 1.000 km. Berbagai persenjataan ini juga ditambah dengan berbagai fasilitas tambahan. Fasilitas tambahan tersebut dipastikan untuk menambah kekuatan senjata-senjata Iran. Lengkapnya persenjataan hingga alutsista yang mumpuni membuat Israel semakin terancam akibat konflik tersebut. Tel Aviv dan kota penting Israel terancam kembali diserang. Meskipun wacana mengenai pemindahan pangkalan militer AS sempat didengungkan, namun Amerika juga menyiapkan rencana cadangan apabila Israel benar-benar diserang. Citra satelit yang dirilis pada 6 Juli 2026, militer AS tampak menarik puluhan pesawat bahan bakar udara dari Israel. Menurut pengamatan satelit Sentinel-2 Uni Eropa, ditunjukkan bahwa AS setidaknya menarik 32 pesawat pengisian bahan bakar bandara Israel. Investigasi yang dilakukan menyatakan bahwa penarikan dari Bandara Ben Gurion ini menunjukkan adanya perubahan pada strategi dan prioritas Amerika. Padahal pada awal Juni saja ada sekitar 60 hingga 70 pesawat KC-135 yang dikerahkan ke sana. Langkah ini sendiri bisa dibaca sebagai deeskalasi terhadap peperangan yang terjadi. Menurut nota kesepahaman yang AS tanda tangani dengan Iran, memang terdapat kesepakatan agar tidak meningkat eskalasinya di Timur Tengah. Namun hal ini kembali memicu pertanyaan, mengingat perang telah kembali lagi hari ini. Meletusnya perang dengan Iran ini membuat wilayah Israel lagi-lagi harus menuai sorotan. Pasalnya besar kemungkinan jika memanasnya konflik tersebut dapat menyebabkan serangan ke wilayah Israel. Beberapa kali bandara, fasilitas militer hingga kota Tel Aviv jadi sasaran empuk penyerangan. Serangan ke beberapa fasilitas strategis tersebut tidak hanya menyebabkan kekacauan luar biasa bagi Israel, melainkan pukulan hebat bagi sektor ekonominya. Aktivitas ekonomi dan bisnis menjadi terhenti akibat serangan brutal itu. Ketakutan Israel ini sebenarnya cukuplah beralasan. Selain dibayang-bayangi persediaan rudal yang mumpuni, Israel juga harus menghadapi ancaman berbahaya milik Iran. Senjata rahasia tersebut dikabarkan sampai membuat Netanyahu gemetar hebat. Tak bisa dibayangkan seorang Netanyahu yang tidak pernah menunjukkan ketakutan justru kali ini seperti terdiam.
Netanyahu mengklaim bahwa Iran memiliki senjata kimia rahasia. Meskipun Israel sendiri tidak tahu bagaimana pastinya bentuk senjata tersebut. Mereka jelas memiliki senjata kimia, itu yang bisa saya pastikan. Dan itu adalah ancaman lain yang mereka timbulkan, ucap Netanyahu. Sejauh peperangan yang terjadi, Iran tidak pernah terlibat menggunakan persenjataan tersebut. Justru Israel sendiri yang pernah menggunakan senjata kimia untuk menyerang warga Gaza. Tak hanya itu, Israel juga sempat melakukan operasi untuk melumpuhkan produksi senjata kimia tersebut. Netanyahu dan Israel mengklaim telah menghancurkan infrastruktur, sentrifugal, dan melumpuhkan 20 ilmuwan Iran. Kami menghancurkan banyak infrastruktur mereka, banyak sentrifuga mereka, banyak pabrik dan fasilitas terkait yang mereka gunakan untuk memproduksi senjata nuklir. Dan kami melumpuhkan 20 ilmuwan nuklir terbaik mereka. 20 ilmuwan terbaik mereka, ujar Netanyahu. Meskipun telah dihancurkan, Netanyahu berulang kali memperingatkan agar mereka tetap waspada. Karena bisa jadi suatu hari nanti senjata kimia itu diluncurkan. Bukan berarti mereka dibiarkan begitu saja. Mereka akan kembali melakukannya. Ibaratnya ketika Anda mengangkat sebagian kanker benjolan kanker di tubuh Anda. Kanker itu mungkin akan kembali, tambah Netanyahu. Dapatkan sepatu olahraga super nyaman dari Toseok yang harganya ramah di kantong buat anak sekolah. Cek linknya di bawah ini. Netanyahu semakin tertekan hebat di tengah ancaman perang besar. Di tengah kekacauan dan ancaman perang yang terjadi, Israel juga harus menghadapi permasalahan pelik. Negara tersebut dikabarkan mengalami krisis keuangan yang menyebabkan mereka harus membebas tugaskan 10.000 tentara cadangan. Padahal Israel sendiri sudah sangat kekurangan tentara selama masa-masa peperangan. Menurut salah satu surat kabar Israel, penurunan tentara cadangan tersebut terjadi secara bertahap. Dari 60.000 kemudian menjadi 50.000 akibat tekanan anggaran militer. Israel dikabarkan mengalami krisis keuangan akibat lonjakan pengeluaran militer yang terjadi. Defisit anggaran telah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan dan tertinggi sepanjang sejarah. Implikasi dari pengurangan pasukan cadangan ini bisa dikatakan cukup signifikan. Pengurangan ini artinya akan mengurangi penjagaan terhadap pemukim ilegal di jalur Gaza dan tepi barat. Ancaman lain yang tak terhindarkan adalah mengenai Amerika yang berencana mengirimkan pesawat F-35 ke Turki. Pengiriman tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Trump dan Erdogan ketika KTT NATO di Ankara. Isu ini tentu saja membuat Netanyahu berang, apalagi melihat musuhnya sendiri mendapatkan persenjataan dari sahabat terdekatnya. Jet tempur jenis siluman ini sendiri merupakan ancaman serius bagi Israel. Menurut Netanyahu, benda tersebut akan menyebabkan ketidakseimbangan di kawasan. What does that impact on Israel, if any? I think it's a mistake because Erdogan has a regime that threatens Greece, a NATO partner, occupies half of Cyprus, a NATO partner, and frankly, openly calls for Israel's destruction. His number two a few days ago said, the Jewish state has no place among the nations. You know what you have to do to remove it from its place among the nations? Saya tidak berpikir mereka harus diberikan F-35 atau mesin untuk jet tempur mereka. Karena hal itu akan mengganggu keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, yang pada akhirnya dijamin oleh keunggulan udara Israel, ungkap Netanyahu. Israel bahkan sempat meminta Trump untuk menghentikan program tersebut. Namun jawaban AS bisa dikatakan jauh dari harapan. Mereka seolah acuh tak acuh dengan protes Israel tersebut. Bahkan Trump memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada Turki dibandingkan Israel. There are a couple I don't like much. But I like Erdogan. I'll tell you, I like President Erdogan. He rolled out the red carpet. He's terrific. You know, he could have gone into the war. A lot of people saying, like with Bibi, I like Bibi. I think Bibi was a terrific wartime prime minister. But
Bibi said rough things yesterday about Turkey and Erdogan. And I said, I spoke to him. I said, he could have gone into the war because he doesn't like Israel much. And he doesn't like Bibi much. And he didn't go because of me. And this is a military power. Millions of soldiers. Turkey is very strong. They have a lot of our best equipment. They're trying to get the F-35s. But he didn't go in. He would go in. If it weren't for me, he would have gone in. And he would have been on the other side. Saya tidak memiliki kekhawatiran tentang apapun. Maksud saya, dia adalah pemimpin dari sebuah negara yang telah dia buat menjadi negara yang jauh lebih baik. Negara yang jauh lebih baik, negara yang jauh lebih kuat, tegas Trump. Dapatkan 3 pieces celana pendek yang sangat nyaman dengan harga 100.000 saja. Buruan check out sebelum promonya berakhir. Itulah ulasan Iran lakukan serangan pedih ke Tel Aviv dan kota penting Israel jadi sasaran. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah Israel akan jadi sasaran empuk Iran kali ini? Mengingat Iran selalu memberikan balasan berlipat setiap konflik pecah. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.